Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Oke Mbak Cici, bicara tentang Hari Imlek di tengah pandemi yang tentunya akan ada sedikit perbedaan. Tentunya dari segi adaptasi kebiasaan baru dan juga tidak meriah seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Namun tentunya masih ada nih makna spiritual yang bisa kita ambil ya Mbak ya dari pandemi itu sendiri. Menurut Mbak Cici seperti apa? Iya, betul. Kali ini memang tidak ada perayaan barongsai, kemudian di wihara untuk peribadatan juga dibatasi. Kalau tahun sebelumnya, sebelum ada pandemi itu, orang banyak boleh beramai-ramai, bersembayang, beribadat di wihara. Tapi untuk tahun ini karena pandemi masih ada dan masih mengintai kita, maka dibatasi. Jumlahnya tidak lebih dari 30 orang untuk satu session. Nah, itu memang untuk apa tuh? Untuk supaya tidak ada kerumunan dan tidak ada penularan. Nah, ini juga tentunya tidak mengurangi makna dari peribadatan. Karena kalau menurut mereka pun beribadat di rumah itu tidak mengurangi nilai, hikmat doa yang disampaikan kepada Sang Pencipta dan juga kepada leluhur mereka. Jadi spiritualnya tidak akan hilang walaupun beribadat di rumah. Iya, tentunya itu yang kita harapkan ya, segi spiritualnya dan juga kebersamaan dengan keluarga yang mungkin bisa dihubungkan lewat virtual gitu Iya, ya betul. Mbak Cici. Kita bisa manfaatkan itu tentunya. Ya, sama seperti Idul Fitri ya. Betul. Mudik biasanya selalu berkumpul, ada mudik. Tahun ini yang merayakan Imlek juga diminta untuk tidak mudik. Yaitu tadi karena apa? Karena untuk mengurangi sebaran COVID-19 dan mereka masih bisa tetap bersilaturahmi dengan teknologi yang ada, dengan video call, kemudian dengan sarana virtual lah ya, yang sekarang memang sudah menjadi kebutuhan sendiri selama pandemi. Ini masih bisa dilakukan dan kita menahan diri untuk saat ini untuk tidak bertemu fisik, tapi mudah-mudahan jika pandemi sudah segera hilang dari permukaan bumi ini, kita kembali kepada kondisi normal dengan kebiasaan yang baru tentunya. Itu yang kita harapkan ya Mbak Cici ya. Nah, bicara tentang hari libur, nah tepat sekali di hari Jumat, kemudian Sabtu Minggu menjadi hari akhir pekan yang cukup panjang begitu ya. Tentunya ini juga kita harapkan solidaritas dari semua masyarakat tentunya untuk menggunakan protokol kesehatan. Nah, bagaimana nih tentunya supaya tidak menjadi salah satu potensi untuk penularan COVID-19 yang lebih besar lagi nih Mbak Cici? Karena ini sepertinya akan sangat berpotensi. Benar, 3 hari weekend ya, libur weekend, libur yang cukup panjang dan ini banyak dimanfaatkan masyarakat. Mungkin mereka yang tidak merayakan Imlek juga ingin berlibur. Nah, pemerintah sudah mengeluarkan juga himbauan agar masyarakat tidak berpergian keluar kota. Lebih baik memanfaatkan liburnya di rumah bersama keluarga dengan mengisi kegiatan yang lebih bermanfaat dan lebih hangat gitu. Karena selama libur itu kita selalu menyumbang angka positif COVID-19 yang cukup tinggi, seperti libur Lebaran tempo hari, kemudian juga libur Tahun Baru. Itu peningkatan kasus positif COVID-19 sangat signifikan, sehingga akhirnya pemerintah memberikan larangan untuk ASN, dilarang untuk pergi keluar kota, kemudian juga untuk masyarakat dihimbau untuk tetap berada di rumah. Dan bagi mereka yang merayakan Imlek pun dilakukan secara sederhana. Ya, tentunya ini juga menjadi peringatan bagi kita bersama berarti ya, bukan hanya yang akan merayakan Imlek, tetapi juga yang tentunya ingin menggunakannya, masyarakat secara luas yang akan menggunakannya untuk liburan keluar kota. Nah, itu sudah ada peringatan ya langsung dari pemerintah kita. Kalaupun misalnya keadaan mendesak, misalnya ada keperluan penting dan harus dia keluar kota, tetap harus mengedepankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, tetap menjaga jarak, mencuci tangan, terus itu mengurangi mobilitas dan menjauhilah kerumunan. Kalau bisa tidak usah berkerumun dan menjauhi. Itu yang harus dan tetap dikedepankan.
Oke, Mbak Cici. Nah, biasanya di hari Imlek ini juga ada salah satu tradisi yang selalu dilakukan setiap tahunnya, yaitu bakti sosial. Nah, di tahun Kerbau Logam ini tentunya sepertinya itu juga akan menjadi sebuah rutinitas yang tidak akan terhindarkan. Tapi tentunya tetap harus melakukan protokol kesehatan. Nah, seperti apa nih yang harus dilakukan, Mbak Cici? Kemarin juga etnis Tionghoa sudah PSMTI ya, yang tergabung dalam PSMTI juga melakukan bakti sosial dengan menggelar donor darah dan membagikan sembako. Tentu saja tetap dengan melakukan menjaga jarak protokol kesehatan tadi ya, tetap menggunakan masker dengan menjaga jarak dan juga selalu mencuci tangan setelah melakukan berbagai kegiatan atau menggunakan hand sanitizer. Nah, untuk pembagian sembako pun tidak lagi berkerumun, tapi dengan menjemput bola, mendatangi. Tentu saja sudah ada terdata nih mereka yang akan dibagikan. Nah, ini mendatangi dan memberikan bingkisan sembako tersebut. Jadi memang potensi untuk berkerumun tidak ada, dan ini mungkin lebih baik ya, membantu tapi tidak menimbulkan masalah terhadap penularan COVID-19. Oke, tentu ini juga menjadi salah satu contoh bagi masyarakat lainnya ya, bahwasannya juga hal-hal baik tidak akan tertunda, tidak akan terhalang karena pandemi. Kalau misalnya kita juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke Mbak Cici, lantas seperti apa nih tentunya jenis apresiasi kita terhadap hari Imlek yang memang kita rayakan di tengah pandemi ini? Tentunya kita tidak hanya bagi masyarakat Tionghoa, tapi juga bagi masyarakat seluruh di Indonesia, tetaplah meningkatkan solidaritas dengan meningkatkan kesehatan, mengedepankan protokol kesehatan, tidak berkerumun, tidak juga merayakan secara meriah gitu, karena potensi meriah itu berpotensi untuk berkerumun dan menyebarkan virus. Nah, dengan sama-sama kita meningkatkan kesadaran kesehatan, mudah-mudahan COVID-19 ini bisa ditekan, apalagi kita vaksinasi sudah ada, imunitas juga manusia juga nanti lebih bagus, insya Allah COVID-19 bisa hilang, bisa ditekan. Ya, tentunya itu menjadi harapan kita bersama ya Mbak Cici. Oke, terima kasih Mbak Cici. Baiklah pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan kita dalam bedah tajuk Lampung Pos untuk kali ini. Dan tentunya jangan kemana-mana, karena setelah ini kita juga akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Pos Group lainnya. Mulai dari lampos.co, lampumpos.id dan juga Stay Radio 100 FM. Tetaplah bersama kami.